Perkenalkan, nama saya Natasha Kirania Fariza Gebrian dengan NIM 250910202091. Perkenalkan, saya Kalista Amelta Bina dengan NIM 250910202125. Saya Ariana Wahida Sulhan dengan NIM 250910202119. Saya Nadine Sobila dengan NIM 250910202015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mewawancarai Kak, siapa namanya? Kenalan Kak. Perkenalkan, nama saya Sobrina Wahida, pemilik dari usaha aksesoris Bina Blue. Oke, boleh diceritain sedikit nggak Kak, kenapa awalnya Kakak itu kepikiran untuk membuka usaha aksesoris ini? Awalnya soalnya suka bikin aksesoris ya, pertama, terus suka juga pakainya, terus kok kayaknya kalau cuman suka aja kurang ya, jadi harus bisa jual. Nah, nyoba jual ternyata banyak yang suka, jadi lanjut sampai sekarang. Apakah langsung store gini Kak awalnya? Awalnya kita tuh jualnya di CFD. Terus modal dikit lah, cuman pakai meja kecil gitu. Kok banyak banget yang ngerubungin gitu ya. Terus modalnya balik lebih besar, ngumpulin dikit-dikit sampai bikin store gitu. Oke. Waktu pertama kali tuh gimana cara Kakak ngenalin produk aksesoris ini kepada orang-orang? Apakah awalnya itu lebih nawarin kayak ke teman-teman, ke saudara, atau langsung ke medsos Kak? Pertama ya ke teman-teman dulu ya, teman-teman kuliah, terus teman SMA, teman-teman yang dikenal. Terus ya namanya teman kan kadang cuman beli karena kasihan gitu ya. Terus ya nyoba kok kayaknya cuman dikit yang beli, nyoba yang di CFD itu. Di CFD dibikinin TikTok lah. Banyak yang kenal dari TikToknya juga. Apalagi kalau yang pas toko ini kan banyak yang kenal dari TikTok sih rata-rata gitu. Berarti kan seiring usaha ini berjalan, yang paling kerasa nih Kak, apa perubahan yang paling kerasa mulai dari awal Kakak mulai usaha ini sampai sekarang? Misalnya kayak gimana cara mencari pelanggan, terus menjual produk-produknya, atau mengatur pesanan-pesanan kayak mungkin by WhatsApp atau Shopee gitu Kak? Ya dari awal kan emang cuman dari mulut ke mulut, terus dari teman-teman aja kan. Itu yang perkembangannya sejauh ini. Terus TikToknya udah mulai, followersnya udah mulai banyak gitu tuh, jadi tambah ada customer tuh yang kayak loyal banget gitu loh. Nah dari situ sih perkembangannya tuh. Sekarang itu teknologi apa yang Kakak sekarang gunakan buat menjalankan usaha aksesoris ini Kak? Teknologi ya, pertama ini aplikasi kasir, ya tablet itu ya, tablet, terus keris ini, keris. Jadi sudah ada keris ya Kak? Ada keris. Terus apa lagi ya? Pembukuan ya, gitu Kak? Pembukuannya itu ya dari aplikasi kasir Excel itu ya. Terus ya media sosial itu sih. Media sosial juga ada ya? Media sosial, TikTok, IG, WhatsApp, terus Shopee juga ada. Dari teknologi yang Kakak sebutin tadi itu, menurut Kakak apa yang paling membantu Kakak lah dalam sehari-hari menjalankan usaha ini Kak? Paling membantu banget itu ya keris sama aplikasi kasir sih. Iya, sekarang kan udah pada cashless ya Kak ya. Kalau nggak ada keris pasti dah keteteran wis. Keteteran bener. Berarti Kakak itu paling sering nguploadnya tuh di TikTok apa di IG Kak? Paling sering banget di TikTok. Di TikTok ya? Lebih sering, lebih cepat naiknya sih kalau TikTok itu. Biasanya konten-kontennya itu apa Kak di TikTok? Mamerin itu sih kerajinan tangannya, kayak produk-produknya gitu ya, apa aja yang dijual, terus kan banyak spill gitu. Nah dari situ sih yang bikin konten. Iya. Nah kalau di medsos itu biasanya Kakak nginfoin apa aja? Infoin barang-barang terbaru, barang-barang yang udah ready. Terus kayak ada requestan ya, terus requestannya itu udah kepenuh gitu, sudah ada. Misalnya kayak kemarin tuh stiker Nike lah. Itu kan awalnya gak ada Kak, ini ready ini, udah ada. Itu sih biasanya yang dipamerin gitu.
Oke, terus misal nih kak ya ada pelanggan yang pengen bertanya tentang produk, harga, stok atau cara pemesanan itu biasanya mereka menghubungi kakak itu lewat apa? Biasanya DM TikTok, WA, TikTok. WA. Kalau di DM, IG DM itu Instagram juga ada. Di IG tuh bisa berarti ya? Bisa. Di IG bisa. Oh begitu, baik. Kayak tanya stok, Ya, kak ini ready nggak ya? iya, Yang tinggal di kayak kosong gitu. atau enggak? Ada nggak yang kayak gini Oh gitu, gitu. biasanya. Berarti kalau misal ada yang tanya gitu kakak ngusahain ada? Misal kayak stiker Nike lah gitu. Ya Berarti kan biasanya tuh yang tren ya? lagi tren juga. Iya, gitu. Nah, tadi kan pelanggan itu sudah bisa menggunakan kris atau transfer gitu ya, Kak. Nah, menurut Kakak itu apakah pembayaran digital itu mempermudah proses transaksinya gitu? Sangat Sangat membantu mempermudah ya. sekali. Hmm. Karena apalagi kan anak zaman sekarang pakai kris semua. Iya, cashless semua. Jadi Cashless semua. semuanya ke kris gitu ya, Kak ya. Nah, selain untuk menerima pesanan dan pembayaran, apakah Kakak menggunakan HP atau aplikasi tertentu gitu untuk membantu mencatat stok barang, keuangan, atau mengatur pesanan pelanggan gitu, Kak? Iya, ada aplikasi kasir. Selain aplikasi kasir, apakah ada, Kak? Apa gimana kan? Selain aplikasi kasir itu, apakah ada yang membantu Kakak untuk mencatat stok barang, Oh, gitu. keuangan? Karyawan gitu maksudnya? Iya. Ada karyawan. Sekarang berapa, Kak, karyawannya? Satu sih, tapi OTW 2. Oke, berarti berdua ya sama Kakak ya? Hmm. Sama Kakak. Oh, begitu. Oke. Terus ini dalam memilih produk yang dijual Kakak ya, apakah Kakak ini pernah menambah atau pengganti jenis aksesoris karena mengikuti tren yang sedang ramai di media sosial gitu, Kak? Iya, pasti. Karena kan seiring waktu kan pasti orang bosen ya. Iya. Jadi kalau bisa ya harus ada perbaruan produk. Nah, contohnya itu apa kalau yang udah Kakak pernah alamin? Kayak anu sih gantungan kunci itu yang kunci, strap-on yang kiranya kayak udah jadul-jadul itu diganti di yang recreate yang lebih baru gitu ya, Ah. yang lebih lucu-lucu. Oh begitu, oke. Terus ini Kak, kalau ada pelanggan ya yang meminta model atau jenis aksesoris tertentu yang belum tersedia gitu, apakah Kakak biasanya mempertimbangkan untuk menyediakan produk tersebut? Iya, pasti. Apalagi kalau yang banyak ya yang minta ya, itu pasti maksudnya udah mau tak restockkan. Oh, direstockkan. Berarti bisa ya request gitu, Kak aku mau ini gitu. Bisa. Oh bisa, oke baik. Nah terakhir dari aku ini, menurut Kakak apa yang membuat usaha aksesoris ini berbeda dari usaha aksesoris lainnya, Kak? Pertama di Jember itu masih belum banyak yang toko aksesoris handmade sih. Iya, oh iya sih, benar-benar. Terus yang kecil gitu ya. Hmm. Kan kalau yang di Jember kan kebanyakan udah yang gede-gede, terus harus parkir, harus benar-benar. istilahnya ribet lah, Ya. harus masuk ke dalam, harus ini tuh bisa drive thru juga, terus kecil. Iya sih. Jadi kayak lebih praktis lah istilahnya. drive thru ini juga memudahkan pelanggan juga sih. Berarti ini kebanyakan handmade ya, Kak? Ada yang handmade, ada yang titipan itu ya handmade gitu juga. Mungkin dari yang apa sih yang lebih beda lagi tuh Kakak terbuka ya sama requestan Requestan. customer gitu ya? Kalau Kak? udah kayak toko gede kan itu Iya, udah agak susah sih. Buat restock barang yang dipengen customer. Baik, terus dari aku nih Kak, menurut Kakak tuh apa sih manfaat paling besar yang Kakak rasakan dari pengguna teknologi dalam menjalankan usaha ini? Dari teknologi ya sangat apa ya, kalau misalnya cuman nyatet satu aja gitu ya, maksudnya nyatet di buku, Iya. itu kan pasti bukunya rusak atau bukunya apalah ketinggalan atau apa gitu. Kalau di tablet tuh pasti udah ada sistemnya gitu, jadi nggak bakal ketukar-tukar Dan mempermudah juga ya lewat Mempermudah. tablet itu tadi. Apalagi kris juga ya. Iya. Semuanya udah pakai HP dah, semuanya nggak ada megang uang itu udah kayak gitu deh ya. Kayak gitu sih. Terus Aplikasinya tuh udah mencakup semua lah, Kak. Kayak misal berapa yang ready gitu. Sudah. Berarti Biasanya sangat mempermudah ya kalau Sangat gitu ya. Mempermudah sih kalau gitu. lalu kayak setelah menggunakan teknologi dan media sosial dalam usaha ini, Kakak itu ngerasakan perubahan apa yang paling Kakak rasakan? Kayak misalnya jumlah pelanggannya, penjualannya, promosinya tuh Jumlah pelanggan sih. Karena kan kita punya toko harus memperkenalkan ke orang-orang. Iya, benar. Sedangkan kalau cuman gini punya toko, orang-orang kan nggak pada tahu barang kita yang dijual apa gitu. Kalau dari sosial media, foto gitu kan
jadi tahu ya Iya. orang-orang kita jual apa itu Pelanggan tahu. tahu produk yang Gitu dijual sih. apa. Terus selama menggunakan teknologi ini, apa kakak itu pernah ngerasain kesulitan? Jadi kalau pernah tuh gimana cara kakak itu ngatasin kesulitan itu dalam melakukan teknologi? Kesulitan ya awal-awal belajar aplikasinya itu sih Oh, yang iya, sulit ya. heeh. Kayak karena kita kan masih awam jadi harus belajar ini Iya. caranya gimana. Butuh belajar Butuh lebih belajar gitu ya, lebih, Kak. gitu. Ha. Kesulitannya itu sih. Terus kesulitannya di awal-awal ya, Di Kak? awal-awal. Selanjutnya Selanjutnya mempermudah ya? udah bisa, adaptasi. sudah Ya. adaptasi baik. Terus menurut kakak, apakah penggunaan teknologi ini membuat usaha aksesoris jadi lebih mudah dijalanin? Atau justru kayak persaingan usaha itu semakin ketat gitu? Persaingan usaha ya pasti ada ya Iya, semuanya. heeh. Tapi kita kalau bisa memang apa yang nggak ada di toko ini. Misalnya di Jember ini kan toko aksesoris yang kayak handmade tuh masih jarang banget. Ada lah, tapi kayak masih belum banyak lah. Belum banyak, benar. Jadi itu terus yang mau requestan customer itu juga udah maksudnya jarang. Nah kalau di kita bisa gitu. Kalau saran kalau saran dari kakak buat seseorang yang mau menjalankan usaha di zaman sekarang itu gimana? Yang sekarang tuh sudah serba digital, menurut kakak gimana? Sering-sering bikin konten sih. Sering-sering bikin konten sama konten yang menarik dan jualannya yang disuka sama orang-orang. Berarti seperti kayak promosi di media sosial gitu ya, Kak? Iya, kayak gitu. Terus seberapa penting sih kemampuan menggunakan teknologi untuk pengusaha, khususnya dalam usaha aksesoris seperti ini? Sangat penting sekali. Iya. Soalnya semuanya udah pakai teknologi ya. Teknologi dan serba digital gitu ya. Apalagi aku juga masih muda, jadi Iya. sebisa mungkin aku bikin teknologi kayak misalnya yang lainnya belum pakai aplikasi kasir misalnya sudah, terus kerisnya ada yang bisa bunyi apa enggak gitu tuh Iya, biasanya gitu benar-benar. sih. Kalau misalnya ke depannya nanti teknologi, tren belanja itu semakin berkembang kan pastinya. Apa yang ingin kakak lakukan agar usaha ini tuh tetap berkembang terus nanti ke depannya? Teknologi semakin berkembang ya. Yang penting itu memperbarui stok yang disuka sama customer sih, sama konten-konten yang lebih menarik buat orang-orang. Terus nih, pertanyaan terakhir nih kak, kalau misal ada anak muda yang ingin mulai usaha aksesoris ini tapi masih takut banget buat memulai, terus belum paham juga nih tentang teknologi untuk usaha, menurut kakak apa saran dari kakak buat mereka yang mau mulai usaha? Jangan takut buat nyoba. Soalnya kalau misalnya kamu takut, nggak bakal bisa gitu. Pokoknya harus coba dulu ya. Kalau misalnya laku nggak laku itu urusan nanti lah. Tapi harus dijalani aja dulu. Sama konsisten ya, Kak? Sama ya? konsisten. Pasti. Terus kalau misalnya tak kayak, aduh, aku juga awalnya belum banyak yang beli gitu. Iya. Tapi karena udah kepepet uang juga ya. Iya. Terus ya dikonsistenin lah, ditelatenin itu pasti ada aja yang mau beli gitu. Sekian pertanyaan dari kita, makasih banget kakak udah ngebantu kita buat ngejalanin tugas wawancara ini. Semoga usahanya makin lancar. Amin, ya Allah. Amin. Makin gede ya, Kak ya? Makin gede Amin. pastinya, makin gede lagi. Makasih ya kak. Terima kasih banyak, Kak. Hai guys, aku ada rekomendasi tempat aksesoris deket kampus. Yuk ikut aku untuk lihat-lihat di dalamnya ada jual apa aja sih. Kunci rambut, daster, sweater, Juga ada hijab, baju, kemeja buat kuliah, dan ini nails art yang murah banget.